Apotheosis Ascension to Godhood Chapter 2741, Guanshan. Umumnya, orang yang memasuki Longcheng akan mulai mengumpulkan pahala setelah memasuki sisi lain. Pemilik bendera itu juga akan membawa anak-anak mereka sendiri dan pergi ke paviliun Longyin untuk menerima tugas itu. Namun, apakah itu anak perusahaan atau pemilik bendera, persyaratan minimum adalah sisi lain dari wilayah itu. Lebih baik tinggal di kota naga di bawah sisi lain Bang. Luo Zeng membawa murid Suegong ke Longcheng untuk waktu yang singkat. Bahkan yang terbaik dari Yue Baicheng dan Qiu Yi, sekarang bergoyang di luar lautan makna sejati, mereka secara alami tidak memenuhi syarat. Di Longying, seorang pria parubaya yang kurus dan kurus, setelah melihat Luo Zeng, tanpa sadar menatap beberapa mata sebelum meletakkan sebuah plakat persegi di depan Luo Zeng. Ada banyak anotasi pada plak ini, dan kelebihan yang dapat diperoleh kemudian juga berbeda. Satu misi bintang hanya bisa mendapatkan 20 jasa. Misi 2 bintang bisa mendapatkan 60 manfaat. Samsung 180. 5 bintang 900 jasa. Setelah Luo Zeng melihat pengantar di plakat, dia berbalik untuk melihat Sukuan, berapa banyak pahala yang perlu dipromosikan menjadi sekutu. 900, jawab Sukuan Lisuo. Misi bintang 5, Luo Zeng Wang tersenyum pada setengah baya. Batuk. Sukuan dan orang-orang setengah baya batuk beberapa kali. Luo Zeng memandang orang setengah baya dengan mata curiga. Bakat setengah baya tahu bahwa mereka rusak, dan dengan cepat berubah menjadi tatapan serius dan berkata, kesulitan misi bintang 5 tinggi, dan umumnya hanya Tuan yang akan menerimanya. Misi bintang 5 di sini membutuhkan kekuatan yang sama dengan bintang. Maksudku, pemilik bendera tidak bisa mendapatkannya. Luo Zeng memandang pria paruh baya itu. Bisa saja, tapi, pria paruh baya itu masih ragu. Tapi apa? Luo Zeng memaksa orang ini. Luo Zeng bukan orang bodoh, dia juga bisa merasakan bahwa seseorang di kota naga sedang melacak dirinya sendiri, tetapi karena orang-orang ini tidak muncul, Luo Zeng tidak ingin mereka mempengaruhi penilaian mereka. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk beberapa saat, dan tatapannya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia segera mengubah pandangannya dan tersenyum, tidak ada yang lain selain kesediaan untuk menerima misi apa yang menjadi kebebasanmu, tetapi misi bintang 5 itu sangat berbahaya, bahkan Tuan. Ada banyak yang mati dan terluka, dan pemilik bendera di distrik Anda perlu berpikir 2 kali. Petik 2. Aku sudah memikirkannya, jawab Luo Zeng. Dalam kasus ini, sangat bagus, pria parubaya itu mengulurkan tangan dan melambaikan tangan dengan lembut. Lingkaran hukum kecil mengembun di tangannya, dan segera berubah menjadi tamparan kecil di token. Pesan tentang misi ini, bagian dokumen, transmisi pesanan, semua di dalamnya, Anda harus tetap hidup. Petik 2. Itu tidak dekat dengan jalan ke Guanshan. Meskipun array transmisi dibangun di lantai pertama, tingkat Tiangong dijaga ketat. Jika Anda kehilangan token ini, sulit untuk bergerak. Saya mendapatkan token dan keluar dari paviliun naga yang tersembunyi. Luo Zeng memandang Sukuan yang gelisah dan berkata, kamu menyesal sekarang, tetapi kamu masih punya waktu. Su mulut lebar tertegun. Meskipun dia ingin mengikuti Luo Zeng, pria ini mengambil misi bintang 5. Bukankah dia melakukan perbaikan seperti itu? Pemilik bendera, bisakah kau memberitahuku isi misinya? Tanya Sukuan. Luo Zeng menuangkan pengetahuan suci ke dalam token. Setelah belajar sebentar, dia berkata itu memang pergi ke prefektur Guanshan dan meminta penjaga kota Biyun. Jika itu adalah tempat lain, ketika Sukuan mendengar kota Biyun, wajahnya berubah dan hatinya tegang. Kota yang menjaga kota Biyun sudah menjadi misi bintang 5, yang menunjukkan bahwa kota Biyun sendiri berbahaya. Aku masih berniat pergi, Luo Zeng bertanya. Aku pergi. Sukuan mengambil keputusan dalam sekejap. Luo Zeng menatap mata Sukuan dan bertanya, apa asal-usul kota Biyun ini bersamamu? Sukuan tidak menjawab. Luo Zeng mengangkat bahu. Karena Sukuan tidak mau mengatakan, dia tidak bertanya. Titik utara kota naga memiliki susunan transmisi yang sangat besar. Setelah token disajikan, penjaga memasukkan 2 orang. Transmisi jarak jauh di dunia ibu agak berbeda dari para dewa. Selama para dewa diperbaiki, mereka dapat berjalan mengelilingi seluruh dewa. Tetapi begitu sebuah negara di dunia ibu mencapai ujung negara besar, ia harus meninggalkan barisan transmisi dan melewati batas-batas negara dan negara sebelum mentransmisikan. Tidak praktis. Luo Zeng dan Sukuan pergi jauh ke utara, melewati Zongshan ke Yubei, dan kemudian memasuki negara yang terkenal itu. Sepanjang jalan adalah tanah air Teran, tidak ada iblis besar yang menyerang, Teran yang dibangun di dalamnya banyak kota, pasukan, Zongmen. Melihat negara-negara besar ini, Luo Zeng juga menghela nafas. Keluarga Jiuli dulunya adalah orang-orang ortodoks dengan Tiangong,
Tetapi sungai-sungai dan gunung-gunung besar dihancurkan seperti ini, dan teran terbunuh satu sama lain. Saya pikir ada beban berat dalam pikiran Luo Zeng. Kebangkitan keluarga Jiuli benar-benar tidak terpecahkan dalam sekejap. Pintu berikutnya adalah Guanshan. Akan ada Tai Wei yang akan membawamu pergi. Para penjaga yang menjaga barisan transmisi memperhatikan token Luo Zeng dan memilih untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, dia berkata, gunung itu lebih kacau daripada ini. Anda harus berhati-hati. Petik 2. Melalui array transmisi, tidak hanya Luo Zeng dan Sukuan, tetapi masih ada banyak orang di belakang mereka. Sejumlah besar dari mereka berasal dari Zhongmen di bawah yurisdiksi kuil surga. Sungai Qiuyin telah mendirikan sejumlah sekte di negara bagian lain, dan di antara negara-negara besar yang dikendalikan oleh kuil surga, ada puluhan ribu gerbang leluhur. Istana Daojian telah mendirikan Tianlo Wei. Ada juga berbagai Wei di sekte ini, seperti Qingping Wei, Shou Wei Wei, Shen Hai Wei, De. Luo Zeng juga banyak bertemu di sepanjang jalan. Tentu saja, kandungan emas Wei ini tidak dapat dibandingkan dengan Tai Wei. Pasukan ini sendiri juga meniru Tai Wei. Ada juga banyak orang di dalam pasukan Zhongmen ini yang perlu berlatih. Zhongmen itu sendiri harus membuktikan dirinya ke Istana Surgawi. Mereka juga akan mengirim orang-orang kuat istana untuk membantu Istana Taiyuan. Sekarang Guanshan dalam masalah, secara alami ada banyak bantuan langsung ke sisi ini. Ketika orang-orang Wei ini melihat token Luo Zeng yang pingsan masih memiliki warna iri. Meskipun Luo Zeng tidak terlalu unik, ia adalah orang Longcheng, dan hanya bakat di sana yang memenuhi syarat untuk memasuki Tai Wei, yang mewakili ortodoksi Tiangong. Terima kasih telah mengingatkan saya, Luo Zeng mengambil kembali token. Setelah efektivitas orang lain dalam penjaga, mereka juga mengikuti Luo Zeng dan menaiki kapal terbang raksasa. Kapal terbang raksasa ini akan mengirim semua orang melalui penghalang ruang. Titik. Ada sekitar 1000 orang di kapal terbang, beberapa orang khawatir tentang masa depan, dan beberapa orang sangat bersemangat. Suara kapal terbang itu satu demi satu. Luo Zeng dan Sukuan mengandalkan sisi terakhir dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah setengah jam, kapal terbang melewati penghalang ruang. Orang-orang masih tidak bisa melihat pemandangan Guanshan, dan mereka melihat titik hitam kecil terbang di kejauhan. Pesona luar angkasa kapal terbang raksasa itu memiliki gelombang air, dan itu benar-benar tertusuk oleh titik hitam ini. Hei! Bintik hitam telah jatuh di tengah-tengah kapal terbang. Luo Zeng melirik titik hitam dan melihat seekor burung hitam berkaki 3. Burung itu gelap, tetapi hanya 3 kaki yang bersinar seperti kilau. Di bawah pungutan Luo Zeng, saya merasa bahwa energi pada burung ini sangat keras, dan itu sangat mirip dengan saat ketika energi melodi itu pecah. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berseru, hati-hati. Mengatakan bahwa dia meraih Sukuan dan mundur ke arah ekor kapal terbang raksasa. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2742, Retreat. Tepat ketika mereka berdua mundur ke buritan, cahaya keemasan muncul dari suku. Energi menyala meledak dan melahap semua yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang paling dekat dengan burung berkaki 3 itu langsung hancur berkeping-keping, terpisah satu sama lain, dan seluruh kapal terbang raksasa itu hancur oleh pinggang. Hancur. Luo Zeng berkata pada Sukuan yang takut. Setelah kapal terbang raksasa itu terputus, pesona luarnya juga runtuh. Keduanya melompat dan muncrat. Tidak hanya mereka berdua, tetapi semua orang di kapal terbang raksasa melarikan diri. Keberanian untuk pergi ke Guanshan paling tidak adalah sisi lain negara itu. Dalam menghadapi krisis, responsnya sangat cepat. Up. Jalur kapal terbang raksasa yang pecah menjadi 2 bagian jatuh. Ribuan orang melayang di udara, menyaksikan perahu yang terbang linglung. Meskipun para penjaga susunan transmisi sudah memperingatkan, mereka juga siap secara psikologis, tetapi mereka baru saja menemukan hal-hal ini ketika mereka tiba di Guanshan, yang secara alami membuat orang-orang ini tidak siap. Hei! Saat itu, seekor burung aneh memanggil di langit. Di bawah kepala Luo Zeng, murid itu tiba-tiba menyusut. Di atas ruang yang lebih tinggi, ada awan hitam besar melayang di atasnya, dengan hati-hati menatap ke bawah. Apa itu awan gelap? Itu adalah monster hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul bersama. Jika setiap monster hitam sama kuatnya dengan burung, masalahnya mungkin besar. Larilah. Benteng sungai gunung di Guanshan tidak jauh dari sini. Pasti akan dibunuh oleh burung-burung yang rusak ini. Fluktuasi ruang mulai muncul, dan dalam kasus pelarian, mengandalkan perubahan besar secara alami adalah cara tercepat. Tapi ketika mereka melakukan langkah besar, beberapa garis emas tiba-tiba muncul di bagian langit dan bumi ini.
Garis emas ini seperti kisi-kisi besar, diselimuti seluruh prefektur Guanshan. Mereka yang baru saja mengebor saluran luar angkasa telah tersandung dan jatuh dari lorong itu. Seseorang melihat garis emas di kejauhan, dan tiba-tiba tampak putus asa. Kandang surga dan bumi. Prefektur Guanshan telah terselubung di sangkar langit dan bumi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kandang surga dan bumi juga merupakan sarana hebat di mata pantai biasa. Sangkar ini ditampilkan dan dapat secara langsung memblokir ruang dalam keadaan. Langkah besar tidak memiliki efek dalam keadaan ini. Perang antara dua alien utama jarang dilepaskan dari langit dan bumi, karena kandang ini tidak hanya menjebak pihak lain, tetapi juga menjebak orang tersebut. Namun, sangkar bisa sangat mempersingkat proses perang, dan orang-orang di kedua sisi tidak bisa terbang dengan gerakan besar, dan proses keterlibatan akan menjadi sangat sengit. Penggunaan sangkar langit dan bumi oleh orang-orang Jinwu hanya menunjukkan bahwa mereka pasti akan menang di Guanshan. Hei! Terlepas dari semua ketakutan di hati mereka, naluri untuk bertahan hidup adalah membiarkan mereka melarikan diri. Apa yang bisa saya lakukan? Melihat awan gelap yang semakin rendah di langit, Su Quan penuh dengan kepahitan. Baru saja ia pergi ke prefektur Guanshan untuk mengaku hidupnya di sini hancur. Dalam menghadapi situasi ini, Luo Zeng tidak dapat memberikan jawaban kedua. Ribuan fajar bergegas ke utara dengan kecepatan sangat cepat, dan awan hitam besar lebih cepat. Pada saat monster hitam itu telah jatuh di atas semua orang. Hei! Suara-suara aneh burung yang tak terhitung jumlahnya membuat orang kesal. Hei! Monster hitam tiba-tiba jatuh ke kerumunan. Ketika ia mengalir turun, energi dalam tubuh mulai menumpuk, dan ketika mendekati pantai-pantai itu, tiba-tiba ia meledak. Boom! Meskipun orang-orang ini sangat tersebar, aliran energi yang mengerikan telah melibatkan 6 atau 7 orang. Burung-burung aneh ini. Melihat kengerian orang-orang itu, mata Luo Zeng sedikit berkedut. Pada saat itu, sekelompok gaek hitam di bagian atas kepala bergegas menuju Luo, dan burung-burung aneh semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Su Quan juga berteriak, pemilik bendera, hati-hati. Mata Luo Zeng seperti obor, dan di bawah satu putaran, pedang panjang di tangannya telah memetik cahaya putih. Melihat 9 kilatan. 9 kilatan cahaya pedang adalah gaya mandiri dalam pedang, yang merupakan pengejaran kecepatan tertinggi. 9 ilmu pedang tidak menyebar seperti kipas, tetapi seperti bintang dingin 9 titik, bintang ditaburkan di atas kepalanya, seperti meteor yang memotong langit, berlalu dengan cepat. Hei! Monster hitam yang bergegas ke Luo Zeng langsung dibagi menjadi 2 bagian. Saat membunuh monster hitam ini, seluruh orang Luo Zeng tiba-tiba jatuh. Kekuatan monster hitam untuk meledak mungkin 100 dewa. Dengan begitu banyak GX hitam meledak, tidak bisakah kau menghancurkan langit? Inilah yang dikhawatirkan Luo Zeng. Wan tidak menyangka bahwa GX hitam yang terbelah dua hanya jatuh, tidak meledak seperti yang dibayangkan Luo Zeng. Ternyata, tatapan Luo Zeng sedikit melintas, termasuk Yuan nyata. Semua orang tidak boleh melarikan diri. Monster hitam ini tidak akan meledak ketika mereka terbunuh. Mereka akan membunuh sebelum mereka mendekat. Adil, dan pertempuran sudah kembali, masih ada jejak kehidupan. Petik 2. Kekuatan para gaek hitam ini sangat menakjubkan sehingga mereka tidak bisa melawan siapapun. Mereka semua membosankan di bawah ketakutan hati mereka. Kecepatannya lebih baik daripada monster hitam. Mereka hanya menunggu monster hitam meledak. Semuanya mungkin akan mati di sini. Luo Zeng memberitahu penemuannya sendiri, dan segera membuat semua orang bersemangat, mungkin mereka juga bisa mengejar jalan yang hidup. Siu. Pada saat yang sama dengan penerbangan ke depan, ribuan orang juga mengorbankan kekuatan sihir mereka sendiri. Kekuatan ledakan monster hitam luar biasa, tetapi pertahanannya sendiri sangat buruk, dan bisa masuk ke sisi lain dari tanah. Kombinasi apapun dari token dapat melampaui kekuatan dewa, dan dapat dengan mudah membunuh monster hitam ini. Angin dan pedang hujan. Huai Tianjian ditikam. Petik 2. Orang-orang ini termasuk dalam ruang lingkup kuil surga, dan mereka juga perbaikan pedang. Banyak pendekar pedang berlari ke arah langit, dan semua burung aneh yang disentuh terbunuh, bulu-bulu hitam beterbangan, dan anggota tubuh berhamburan, seperti tetesan hujan, yang sering kali terganggu. Seperti dalam kasus Luo Zeng, burung-burung aneh ini membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan energi. Setelah dibunuh, mereka tidak dapat meledak terbuka, dan ancamannya secara alami sangat lemah. Begitulah, jumlah burung aneh terlalu banyak. Cukup banyak burung aneh yang tersapu di depan tim, seperti tutup panci yang umumnya tertutup, benar-benar membentuk situasi pengepungan. Boom! Lusinan gaek hitam turun terlebih dahulu dan meledak lagi.
Aliran energi yang menyebar sekali lagi bergulung di puluhan orang di depan. Aliran energi dari setiap monster hitam setinggi ratusan dewa, dan itu sekitar 2 kali lebih kuat dari serangan kekuatan penuh situ. Setiap orang yang terlibat di dalamnya benar-benar terdegradasi. Bahkan jika Luo Zeng merasakan kekuatan ledakan ini, itu sangat terguncang. Tenggelam. Luo Zeng membuat pesanan dan segera jatuh dengan sukuan dengan ketinggian 30 kaki. Ketika orang lain mendengar kata-kata Luo Zeng, mereka segera mengerti apa yang dia maksud dan mereka juga jatuh. Setelah tiba-tiba menjatuhkan ketinggian, saya memenangkan waktu untuk semua orang, tetapi setelah beberapa napas, awan hitam di bagian atas kepala juga tenggelam. Ayo jatuh lagi. Luo Zeng berkata dengan gigi tak berdaya. Dia membawa semua orang ke ketinggian tertentu, dan monster hitam yang tak terhitung jumlahnya juga mengikuti. Meskipun ini dapat ditukar dengan waktu kemajuan, tetapi mereka sekarang dipertahankan di udara lebih dari 300 kaki, paling banyak, selusin kali atau lebih, tidak ada cara untuk pergi. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2743, Mountain River Night Mode, Ro. Di bawah kepemimpinan Luo Zeng, rakyat menunjukkan parabola ke bawah. Meskipun menghindari monster hitam yang muncul terbuka, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke tanah. Setelah masa semikolom, mereka sudah terbang di tanah, dan monster hitam, seperti satu persatu, sekali lagi terselubung di kepala semua orang. Bor ke tanah. Seseorang menyarankan. Mengebor ke tanah adalah untuk menemukan kematian. Seseorang segera keberatan. Kecepatan berjalan di tanah sangat lambat. Ketika mereka menggali lubang di tanah, hanya beberapa burung hitam jatuh ke dalamnya. Orang-orang di lubang akan mati, ini hanya sebuah kuburan. Bugar. Bunuh hewan-hewan rambut rata ini. Pendekar pedang itu juga membuat keributan, dan pedang di tangan mereka menyala, dan ilmu pedang itu terjalin di udara, berubah menjadi lapisan jala halus. Monster hitam di awan hitam telah menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Selama ada burung hitam yang menjadi ikan yang bocor melalui jaring, setelah jaring pedang telah dibor, momen ledakan akan menelan kehidupan beberapa orang. Jumlah ribuan orang ini juga menurun dengan cepat, tetapi beberapa waktu bernafas, sebenarnya menghancurkan 3 orang dewasa. Luo Zeng meluncur di tanah dan menginjak batu di depan, tiba-tiba membanting, dan seluruh orang itu berbalik, dan tenda putih kecil membengkak di sekitarnya. Hei! Di bawah pedang, rasa takut akan membunuh ratusan monster hitam. Untuk seluruh Cloud, itu hanya sekilas. Hei! Sebuah monster hitam kebetulan dibor dari celah dan mendarat di sisi Luo Zeng. Merasakan kekuatan pembuatan bir aneh ini, Luo Zeng hampir tidak ragu, bergegas ke sisi lain, dan mengambil beberapa putaran. Boom! Aliran energi mengerikan meledak setelah tubuh Luo Zeng, dan gelombang kejut besar menghantamnya. Seberapa dahsyatkah kekuatan ratusan dewa? Bahkan jika Luo Zeng tidak tertelan oleh aliran energi, tetapi di bawah jarak yang dekat, gelombang kejut datang seperti gunung besar yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya diperkenalkan jarak ratusan kaki, dan punggungnya bahkan lebih mengamuk, dan tenggorokan adalah sentuhan manis. Cedera ini bukan masalah, tapi ini hanya monster hitam. Jika diliputi oleh lebih dari selusin monster hitam, ia mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Apalagi, ada ratusan ribu orang kulit hitam di puncak awan. Burung aneh. Luo Zeng baru saja menstabilkan bentuk tubuhnya, dan dia melihat pedang sukuan tidak jauh, dan membuat suara keras. Semakin banyak monster hitam di sekitar sukuan, sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Boom, boom, boom. Tidak jauh dari sana, ada 2 atau 3 suara berdengung, dan puluhan orang jatuh. Burung hitam aneh yang menutupi langit menghalangi pemandangan, dan Luo Zeng bahkan tidak bisa melihat orang lain. Dia hanya bisa mendorong pendekar pedang ke ekstrim, melindungi dirinya sendiri, dan burung-burung hitam yang telah terbunuh berjatuhan, dan mayat-mayat dengan cepat menumpuk ke atas bukit. Burung hitam tidak bisa dibunuh, selama ada kehidupan yang terlewat memiliki kekhawatiran. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan warna cemas. Situasi seperti ini, bahkan jika itu menginspirasi pedang, itu tidak terlalu berguna. Pedang-pedang pasti bisa menyelesaikan kebutuhan mendesak, tetapi tidak mungkin untuk membunuh begitu banyak burung hitam. Melihat bahwa Luo Zeng telah mencapai batas, dia tiba-tiba mendengar suara yang datang dari auman. Sow! Titik lampu hijau muncul dari awan gelap. Sow! Ini diikuti oleh titik lampu hijau kedua, ketiga, keempat. Lusters hijau ini menghantam awan gelap, membuat suara keras. Suara aneh datang dari atas. Meskipun suaranya tidak besar, tetapi gendang telinga Luo kesemutan, dan kemudian perasaan umum tinnitus.
Perasaan ini sangat tidak nyaman, tetapi tidak menyebabkan bahaya baginya, dan rasa sakit juga berada dalam batas toleransi. Kemudian adegan sihir muncul. Awan hitam besar di bagian atas kepala mulai runtuh, dan burung hitam pekat itu benar-benar pingsan dan jatuh dari langit. Sejumlah kecil burung hitam melihatnya dan berhenti tinggal. Mereka tersandung dan melarikan diri, tetapi burung-burung hitam ini jelas dipengaruhi oleh suara keras. Tidak hanya kecepatan penerbangan turun, tetapi mereka tersandung di sepanjang jalan, bahkan arah. Mereka tidak dapat dikenali dan terbang liar. Karena awan hitam runtuh pada saat yang sama, Luo Zeng dan Su Quan, serta orang-orang yang selamat lainnya, langsung dikuburkan oleh burung hitam. Bayang-bayang burung hitam pada orang-orang, meskipun mereka tahu bahwa burung hitam ini pingsan, tetapi di mana mereka mau tinggal, mereka mati-matian mencari. Orang-orang yang melayang di udara saling memandang dan wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Dengan upaya itu, tim ribuan orang hanya tinggal setengah. Apa suaranya tadi? Su Quan menjilat lubang telinganya sendiri, dan sekarang dia merasa bahwa dia tidak bisa mendengarnya. Aku tidak tahu, tapi aku yakin memiliki efek ajaib pada monster hitam ini, kata Luo Zeng. Burung-burung sangat peka terhadap suara, dan beberapa suara khusus benar-benar dapat membuat burung pingsan. Orang-orang di prefektur Guanshan mungkin telah mencoba yang terbaik untuk melawan orang-orang Jinwu. Ayo pergi segera. Kalau burung aneh ini bangun, aku tidak bisa melarikan diri. Setelah bencana, mereka hanya ingin menjauh darinya. Tetapi pada saat ini, beberapa bayangan perahu putih tiba-tiba muncul di kejauhan. Beberapa kapal terbang menyapu dari jauh dan dekat dengan kecepatan sangat cepat. 10 orang turun dari kapal terbang. Orang-orang ini mengenakan tubuh, dan mereka bahkan lebih mengerikan. Merasakan pembunuhan orang-orang ini, alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan hanya mereka yang membunuh mereka sepanjang hari akan memberikan perasaan ini. Mereka tidak melihat Luo Zeng dan kelompoknya. Mereka mengeluarkan manik-manik seukuran tamparan dari belakang dan melihat bahwa mereka melemparkan manik-manik ke bukit tempat burung-burung aneh menumpuk. Hei! Burung-burung hitam yang pingsan tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap mata, ratusan ribu burung hitam dibakar bersih. Bagian depannya adalah benteng sungai gunung, ikut bersama kami. Salah satu dari mereka meninggalkan kalimat ini, dan mereka masing-masing kembali ke kapal terbang dan berlari ke depan, tanpa makna bagi mereka. Kerumunan mengikuti dengan cermat, dan wajahnya menunjukkan keluhan. Mereka bergegas ke prefektur Guanshan untuk memperjuangkan Teran, dan hampir rata-rata orang mati di tangan burung-burung hitam ini, dan tidak ada kenyamanan. Wajah Luo Zeng selalu berwarna konstan. Bagaimanapun juga, itu adalah kehidupan. Hanya dengan melihat situasi ini, Guanshan mungkin lebih banyak masalah daripada yang dia bayangkan. Meskipun Su Quan berjalan di gerbang Ghost Gate, dia tetap tenang dan menundukkan kepalanya dan tidak tahu harus berpikir apa. Setelah terbang maju sejauh 500 mil, sebuah benteng yang luar biasa disajikan kepada semua orang. Tapi yang paling menarik bukanlah benteng itu sendiri, ada 9 pedang raksasa di belakang benteng itu. Pedang raksasa ini telah dilihat oleh Luo Zeng, dan itu adalah pedang yang menjulang di bagian atas istana Daojian. Perbedaannya adalah ada sebanyak 9 di sini. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2744, So. Sebagai ras manusia di belakang prefektur Guanshan, benteng Sanhe sangat ketat. Lebih dari 500 orang memasuki gerbang benteng dan dicegat oleh lebih dari selusin penjaga lapis baja. Wali yang dipimpin menunjukkan bahwa semua orang kedinginan dan berkata, "Kamu, ikut aku." Di bawah kepemimpinan penjaga lapis baja ini, lebih dari 500 orang ditempatkan di halaman sekolah yang luas. "Kamu menunggu di sini, kamu tidak boleh melampaui garis merah, melewati pasukan untuk membunuh," kata penjaga pakaian kasar. Lebih dari 500 orang ini menjalani hidup dan mati sebelum mereka bergegas ke benteng Sanhe. Mereka tidak berharap mendapatkan perawatan semacam ini. Mereka memiliki beberapa kemarahan di wajah mereka. Kenapa? Kami bekerja untuk umat manusia. Apakah ini seorang tahanan? Ini penghinaan. Garis merah ini menghentikan kita. Orang-orang berkata dengan marah. Luo Zeng berdiri di tim dan melihat garis merah dan itu agak aneh. Memang berlebihan memperlakukan kolega Anda seperti ini. Tetapi penjaga lapis baja itu tidak peduli, dan melewati garis merah dan pergi. Langkah ini membuat lebih dari 500 orang menghasut, 2 dari mereka bahkan mengabaikan kata-kata penjaga yang dijaga dan melangkah keluar dari garis merah. Melihat kedua pria itu baru saja melewati garis merah, permukaan pedang yang menjulang tinggi yang didirikan di kejauhan tiba-tiba meledak menjadi kilau samar, dan kekuatan yang tak terlihat langsung menuju ke samping. Kekuatan itu datang di bawah tekanan dan hampir semua orang mati lemas.
Wajah Luo Zeng berubah, dan refleks terkondisi umumnya mundur ke belakang, tetapi dia memikirkan peringatan penjaga lapis baja, hanya ke tepi garis merah, dan tidak meninggalkan garis merah. Hei! Hei! Dua orang yang melintasi garis merah langsung dibunuh oleh pedang yang tak terlihat, dan seluruh orang itu dipotong-potong. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa meskipun kedua orang ini terbunuh, tidak ada darah yang mengalir. Ketika terjadi kesalahan orang-orang, kedua lelaki itu menemukan dua sayap di kepala mereka. Seekor burung hitam berkaki 3 dengan ukuran kepalan tangan dibor keluar dari tubuh kedua lelaki itu, mengepakkan sayap mereka dan ingin terbang menjauh. Hei! Tanpa ketegangan, kekuatan tak terlihat jatuh lagi, dan dua burung hitam kecil itu juga hancur berkeping-keping. Apa yang sedang terjadi di sini? Kapan burung-burung ini masuk ke kepala mereka? Aku juga tidak akan seperti ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka ketakutan, jangan sampai kepala mereka juga dibor ke dalam burung, dan mereka semua gugup dan sekarat. Luo Zeng tanpa sadar menatap mata Sukuan. Luo Zeng Sukuan tersenyum, tetapi dia berkata dengan sangat santai, aku baik-baik saja. Yah, itu seharusnya monster hitam yang dibor ketika mereka menutupi mereka. Sepertinya masih ada banyak dari mereka. Luo Zeng mengangguk. Dia hanya merasa sedikit aneh. Benteng Sanhe sangat ketat, dan inspeksi rutin adalah hal biasa, tetapi banyak orang di kerumunan yang berisik dan mendorong semua orang untuk keluar dari garis merah. Namun, kebanyakan orang masih masuk akal, dan tidak ada yang berani melintasi garis merah sebagai makanan meriam. Jadi burung-burung yang masuk ke otak hanya dapat menggunakan dua orang untuk menguji pertama, dan akhirnya secara alami apa yang dilihat semua orang. Penjaga lapis baja yang baru saja meninggalkan kembali dan melihat tubuh yang rusak di luar garis merah. Dia mendengus dan berkata dengan keras, burung-burung yang rusak ini tidak dilakukan 2 kali, karena alasan keamanan, mereka hanya bisa membuat saudara-saudara berduka. Itu, petik 2. Setelah menyelesaikan penjaga berkostum, ia membungkuk dan memegang beberapa potong senjing di tangannya, lalu mengambil senjing ini di piring batu giok, di dalam garis merah, ada lingkaran aneh di tanah. Beberapa orang di kerumunan sedikit gelisah, dan mereka tampak bingung dan melihat sekeliling. Lebih dari selusin orang melompat dan ingin terbang. Hasil akhir orang-orang ini sama seperti sebelumnya. Mereka hanya mengambil ruang lingkup garis merah dan dibunuh oleh pendekar pedang-pedang yang menjulang. Daging dipotong 7 dan 8, dan tidak ada darah yang menetes. Orang-orang ini juga diparasit oleh burung-burung aneh. Selain itu, belasan orang di garis merah, seperti semut di hotpot, bergegas ke barat, dan mulutnya pun malah menjerit aneh. Bahkan jika itu idiot, saya tahu bahwa orang-orang ini tidak normal, tetapi untuk menghindari kecurigaan, Luo Zeng dan yang lainnya tidak membunuh mereka. Saat lampu merah di lapangan sekolah menjadi lebih terang dan lebih terang, orang-orang itu tiba-tiba membuat teriakan aneh dan jatuh ke tanah, tidak bergerak. Pada saat itu, penjaga berkostum menunjukkan senyum dan senyum canggung. Dia berkata kepada Luo Zeng dan pestanya, kamu telah bekerja keras. Kali ini, orang-orang Jinwu akan menyergap kita ke bagian belakang negara. Ini memang tidak terduga, dan mereka telah kehilangan begitu banyak saudara. Apakah kelalaian kita? Petik 2. Dia mengatakan bahwa wajahnya penuh rasa sakit, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada kerumunan. Kapan burung aneh ini masuk ke kepala mereka? Mereka bahkan tidak menyadarinya, seseorang bertanya. Penjaga lapis baja itu mengambil salah satu mayat burung dan berkata, ada sekitar 50 cabang di negara Jinwu. Bakatnya berbeda. Kelompok pertama yang akan menyerang Anda akan meledak, disebut ledakan, dan ini disebut foto. Jiwa Jinwu, hal kecil ini telah membawa kita banyak masalah. Petik 2. Dementor Jinwu dapat membuat parasit tanpa mengetahui hantu, tidak hanya untuk menangkap semua memori pihak lain, tetapi juga untuk melahap jiwa dan darah pihak lain. 13 tahun yang lalu, roh iblis Jinwu mengintai di tubuh Tai Wei bintang 5, dengan sengaja mengeluarkan perintah yang salah, secara langsung membunuh lebih dari 300 Tai Wei, kerugian tidak langsung tidak terukur. Sejak itu, Tai Wei sangat waspada terhadap Dementor Jinwu, dan perlu untuk secara rutin memeriksa ke dalam benteng sungai gunung seperti Luo Zeng. Kamu bisa pergi ke sana dan melaporkannya, penjaga lapis baja itu menunjuk ke belakang. Di bawah bimbingan para penjaga bersenjata, Luo Zeng dan yang lainnya pindah ke tempat lain di benteng. Setelah beberapa pendaftaran, orang-orang di benteng memeriksa informasi di token satu persatu. Kamu pendatang dari Longcheng. Orang muda yang bertanggung jawab atas pendaftaran memandang Luo Zeng dengan rasa ingin tahu. Luo Zeng mengangguk, ya, apa yang terjadi? Tidak ada, kata pemuda itu sambil tersenyum, kamu menunggu di sana. Kamu hanya membantu dalam misi kota Biyun. Akan ada satu-satu dengan mereka,
dan mereka akan membawamu pergi. Menjaga kota Biyun terutama bergantung pada Tai Wei. Sangat sulit untuk memiliki tugas berpartisipasi langsung di Tai Wei. Adalah wajar bahwa pemuda ini melihat budidaya Luo Zenggang ke sisi lain dari tanah. Guanshan bukan kota naga. Meskipun persaingan di Longcheng kejam, itu bisa dibandingkan dengan Guanshan. Darah di sini tidak sebanding dengan kota naga. Dia bahkan bisa membayangkan Luo Zeng dan Sukuan. Adegan kentut dan aliran urin. Selain Luo Zeng dan Sukuan, masih ada 7 atau 8 orang yang menunggu di samping. Misi Tai Wei tidak hanya untuk menghadapi kota naga, tetapi juga untuk menghadapi pasukan di bawah Tiangong. 7 atau 8 orang tampaknya menerima tugas yang sama dengan Luo Zeng. Setelah menunggu sekitar setengah jam, seorang pemuda lapis baja berjalan dengan cepat. Ada tanda yang tergantung di pinggang pemuda, yang ditulis dengan 1 atau 2 kata. Dia adalah seorang Tai Wei. Penjaga satu kali ini memandang semua orang, matanya tertuju pada Luo Zeng dan Sukuan, dan dengan acuh berkata, "Kamu, dan kalian berdua bisa pergi, di sisi lain kabupaten, perbaikan kedua, mengapa akan mengambil tugas ini? Aku tidak butuh batu sandungan." Petik 2. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2745, Martyrdom. Sukuan mendengar ini dan dengan hati-hati memandang Luo Zeng. Dia tidak peduli. Kekuatannya sendiri tidak cukup kuat. Dia benar-benar mengikuti Luo Zeng untuk melihat Biyun City. Dia ingin memverifikasi tebakan di dalam hatinya. Terlepas dari hasilnya, dia akan dapat memberikan hatinya. Bendera bisa berbeda. Para penguasa kota naga memiliki kesempatan untuk menjadi 1 bintang dan 1 penjaga. Kekuatan-kekuatan Situ Siu pecah sepenuhnya, dan itu jelas lebih lemah daripada mereka yang bergabung dengan Tai Wei. Secara teori, pemilik bendera mampu mengalahkan bintang Tai Wei. Yang ini terlalu besar. Sukuan menghancurkan pinggang-pinggangnya, dan ujung bawah token itu diukir dengan bintang. Pada kekuatan orang ini belum tentu lawan dari bendera, sekarang perlu untuk menghapus penjaga bendera. Saya tidak tahu bagaimana penjaga bendera akan berurusan dengan. Tai Wei mengucapkan kata-kata tadi, dan menunjuk ke 8 orang lainnya. "Kalian akan pergi denganku." Dia berbalik untuk bersiap membawa orang pergi. Luo Zeng mengerjap dan segera berkata, "Tai Wei melakukan tugas, tetapi hanya sesuai dengan bidangnya, bukankah itu terlalu lucu?" Tai Wei ini tidak mengharapkan Luo Zeng untuk membantah. Menghentikan langkahnya, mulutnya meringkuk dengan senyum main-main, menatap Luo Zeng dan bertanya, "Kalau tidak, aku harap kamu jenius di sisi lain pantai, juga mengharapkan istana surgawi untuk mengirimmu ke prefektur Guanshan mati." Petik 2. Di mata Tai Wei, para pemberi bantuan yang datang ke Guanshan dari segala arah semuanya adalah umpan meriam. Sebagian besar pantai lainnya telah diperbaiki, dan integrasi sisi lain token sangat buruk, dan pengalaman tempur yang sebenarnya juga lemah. Seperti Tai Wei ini, meskipun hanya langit 5 hari di sisi lain tanah itu, ia dapat membunuh beberapa orang yang 6 surga dan bahkan 7 surga. Dan Luo Zeng, pria kecil seperti itu, bahkan lebih tidak berharga, dan tidak bisa dilihat. Di mana dia rela menarik 2 rumit. Adapun para jenius di Tiangong, memang ada beberapa jenius yang sangat abnormal. Bisakah karakter seperti itu terlalu bersedia untuk dikirim ke garis depan? Pergi bermimpi. Namun, Tai Wei ini jelas salah. Luo Zeng memang jenis yang berbeda. "Aku tidak akan pergi," kata Luo Zeng tiba-tiba, "dan menurut aturan, kamu tidak punya hak untuk menolakku." Kata Luo Zeng mengangkat token di tangannya. Perintah militer seperti gunung. Luo Zeng adalah tugas menerima token. Tai Wei juga menerima token sesuai token. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan Luo Zeng dan Sukuan, tidak ada alasan untuk mengusir mereka. Jika Luo Zeng menolak untuk mundur dan mengambil masalah ini, Tai Wei akan dihukum berat. Ini adalah pandangan yang sangat tidak terduga pada Luo Zeng, nyengir dan tertawa. "Kamu tahu, jika aku tidak bahagia, ada 10.000 cara untuk membunuhmu, kamu pasti akan mengikuti aku." "Aku hanya tahu bahwa aku harus menyelesaikan tugas ini," kata Luo Zeng dengan tenang. 8 lainnya juga terlihat aneh, menatap Luo Zeng. Luo Zeng jelas telah mengganggu Tai Wei. Jalan selanjutnya pasti berbahaya. Orang yang lebih pintar harus memilih untuk menyerah. Orang ini masih berpegang pada kematian kecuali dia membungkuk pada kematiannya, kalau tidak dia gila. Dalam hal ini, apapun yang kamu inginkan, Tai Wei merentangkan tangannya dan memimpin di depan. Luo Zeng dan orang lain mengikuti di belakangnya. Tai Wei ini dengan santai memperkenalkan dirinya kepada semua orang. Namanya Lin Hui, bukan kota naga, tetapi Xuan Jianzong 5 warna yang direkomendasikan, melalui penilaian Tai Wei menjadi Tai Wei.
Su Quan berada di sebelah Luo Zeng dan memberitahu Luo Zeng bahwa mereka yang termasuk Tiangong juga memenuhi syarat untuk merekomendasikan orang-orang yang bergabung dengan Tai Wei. Xuan Jianzong 5 warna juga merupakan gerbang besar di Zongshan. Pada hari-hari menjaga kota Biyun, kamu hanya perlu melakukan satu hal, yaitu mendengarkan kata-kataku dan membuatmu hidup, kata Lin Hui sambil berjalan. Hati semua orang sangat menakjubkan, dan pungutan Luo ringan. Tidak lama setelah berbaris di benteng Sanhe, ada beberapa kapal terbang di depan, dan beberapa Tai Wei lain sedang menunggu oleh kapal terbang. Tentu saja, Tai Wei ini juga mengambil pengikut mereka sendiri. Salah satu penjaga Tai menelepon Lin Hui dan tersenyum, "Lin Hui, orang-orang yang ditugaskan padamu sangat baik." Dia mengatakan bahwa dia memandang Luo Zeng dan Su Quan dengan penuh perhatian atau tidak sengaja. Lin Hui menunjukkan warna senyum, dan mengangkat bahu dengan tak berdaya, "Tidak mungkin, aku tidak bisa mengejar ketinggalan." Aku juga terkejut, bagaimana mungkin orang yang pertama kali memasuki pantai lain menerima misi ini? Menjaga kota Biyun bukanlah tugas yang paling sulit bagi Tai Wei, tetapi itu adalah salah satu tugas yang paling sulit di Longcheng. Kecuali bagi mereka yang terlalu unik, perbaikan yang dilakukan 3 kali lipat dan 4 hari. Luo Zeng dan Su Quan sangat menarik perhatian di antara kerumunan. Untungnya, Tai Wei ini hanya tweet 2 kalimat, dan bahkan Lin Hui dengan cepat mengabaikannya. Tai Wei ini berkumpul untuk membicarakan beberapa perang di garis depan Guanshan. Setelah menunggu 1 jam di tempat yang sama, salah satu Tai Wei akhirnya menerima pemberitahuan dan memerintahkan semua orang untuk naik ke kapal. Ada belenggu sangkar langit dan bumi, bahkan jika itu adalah kapal terbang, ia tidak dapat memasuki jalur antariksa, dan hanya dapat memaksa kapal terbang untuk mempertahankan penerbangan kecepatan tinggi. Karena itu, perlu waktu lama untuk melakukan perjalanan dari benteng Sanhe ke kota Biyun. Namun, dalam perjalanan ke penerbangan, mungkin ada serangan oleh orang-orang Jinwu kapan saja, dan tidak ada yang berani menggunakan waktu ini untuk memasuki sisi lain kultivasi. Setiap orang sibuk dan menghadapi krisis yang mungkin timbul kapan saja. 4 hari kemudian, kapal tiba di tujuan. Disajikan di depan semua orang adalah kota yang rusak. Melihat ke masa lalu, seluruh kota hancur, dan banyak bangunan runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Tidak jauh dari sana, asap hitam berasap naik. Su Quan melihat adegan ini dan tiba-tiba bangkit, suasana hatinya tampak sedikit bersemangat, dan matanya lebih menyakitkan. Luo Zeng sudah melihat bahwa Su Quan dan kota Biyun harus memiliki asal-usul mereka, tetapi Su Quan tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa Luo Zeng tidak akan hancur. Saat perahu perlahan-lahan turun, tangisan jangkrik masuk ke gendang telinga. Tempat turunnya kapal terbang dikelilingi oleh banyak wanita dan anak-anak tua dan lemah. Mereka diperas bersama-sama dan memohon dengan satu penjaga ini. Mereka ingin menggunakan perahu terbang untuk membawa mereka pergi dari kota Biyun. Kota Biyun yang makmur dan asli sudah merupakan kota berbahaya, dan orang-orang ini secara alami bergegas untuk pergi. Tai Wei ini sama sekali tidak memandang mereka, dan mereka masing-masing pergi dengan bangsanya sendiri. Segera setelah itu, Lin Hui membawa Luo Zeng dan yang lainnya ke sudut kota. "Kamu menunggu di sini." Setelah menjatuhkan hukuman, dia pergi. Berdiri di dinding kota, dan memandang keluar, mereka melihat tubuh gunung menumpuk di luar tembok, dan hidung mencium bau tengik. Hei, hei. 3 atau 5 jinggu hitam melayang di udara, dan kadang-kadang turun dan menggunakan mulut untuk menjilat tubuh-tubuh itu. Jingwu hitam itu sangat pandai, dan mereka sepertinya merasakan mata Luo Zeng. Mereka memandang ke atas dan menatap mereka dengan mata aneh. Mata itu seperti provokasi. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2746, Hidden. Beberapa orang di dinding menatap mata emas hitam. Satu orang tidak tahan, menarik pedangnya, dan pedang menghantam. Hei! Seekor kalajengking emas hitam dihancurkan menjadi 2 bagian, dan Jinwu yang lain lepas landas dan melayang di langit, dan tinggal dalam jarak pendek. Burung-burung ini membuat orang merasa tidak nyaman. Pria yang membuat pedang berkata dengan dingin. Intelek mereka rendah, tentu saja, kata yang lain. Karena orang-orang Jinwu adalah orang besar yang dapat berperang melawan umat manusia, kecerdasan mereka tampaknya tidak tinggi. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun kultivasi orang-orang ini lebih tinggi daripada Luo, itu tidak seperti penolakan Lin Hui terhadap Luo Zeng. Pria yang keluar dari pedang tersenyum dan berkata, jika setiap Jinwu memiliki kebijaksanaan ras manusia, maka ras manusia kita lebih awal sudah berakhir. Petik 2. Teran tidak memiliki talenta alien-alien itu, dan kemampuan bereproduksi tidak kuat. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa setiap individu memiliki kebijaksanaan.
Bahkan manusia fana yang tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan tangan jauh lebih cerdas daripada banyak alien kuat. Sebaliknya, tidak peduli apakah itu Jinwoo atau tikus, ada banyak ras aneh di dunia induk. Orang bijak hanyalah minoritas, dan kebanyakan dari mereka bergantung pada naluri untuk hidup. Masuk akal, Luo Zeng mengangguk. Di dinding, Luo Zeng dan Su Quan ditambahkan, dan ada 10 orang secara total. Setelah Lin Hui pergi, suasana menjadi lebih mudah dan akrab satu sama lain. Pria muda yang sebelumnya mengiring pedang itu adalah Lu Sun, yang juga seorang yang terkenal. Dikatakan bahwa ia telah menyerahkan penilaian Tai Wei tahun depan. Kali ini ia datang ke prefektur Guanshan untuk mengalaminya. Pantai-pantai lain ini rela pergi ke prefektur Guanshan saat ini, dan tentu saja punya alasan sendiri. Karena Luo Zengqi baru saja melangkah ke sisi lain dari tanah, dia dapat sepenuhnya memperbaikinya di kota naga. Mengapa dia datang ke Guanshan saat ini? Lu Hao bertanya. Mata orang lain juga sudah datang, mereka juga umumnya penasaran. Aku memiliki tujuan yang sama dengan saudara Lu, tetapi juga untuk pengalaman itu, Luo Zeng tersenyum sedikit. Kalian berdua harus berhati-hati. Jika tidak, kamu akan bersembunyi di belakang kami, kata seorang paman setengah baya. Paman setengah baya, Lu Hao, terlihat seperti orang yang setia dan jujur. Titik. Terima kasih atas perhatian Anda, kami akan melakukan yang terbaik, Luo Zengdao. Su Quan memutar matanya ke belakang Luo Zeng, apakah orang ini benar-benar membutuhkan perlindungan dari orang-orang ini? Ketika orang-orang tinggal di dinding selama lebih dari 1 jam, Lin Hui kembali, dan ada setumpuk piring besi hitam di tangannya. Dia melemparkan lempengan-lempengan besi ini satu persatu. Lu Hao mengambil medali besi dan melihatnya. Dia berkata, apakah token ini mampu merekam prestasi kita? Lin Hui meliriknya dan segera berkata, ini adalah identitasnya. Begitu kamu mati, tubuh akan menjadi kabur oleh darah dan daging burung-burung itu. Kamu tidak tahu siapa itu siapa. Token ini bagus untukmu. Petik 2. Ini, Lu Hao juga terpana dengan ini. Lin Hui berkata dengan nada positif, aku tidak bercanda, jangan katakan kamu, kita harus menggunakan hal ini terlalu banyak. Ketika dia mengatakan setengah dari itu, dia melihat Luo Zeng dan segera berkata, Jinwoo paling bersemangat untuk melakukan kejahatan di pagi hari. Setelah mendengar klakson, kamu harus waspada. Jika kamu benar-benar dikalahkan, kamu akan lari ke kota. Dia menunjuk ke Luo Zeng. Di satu arah, kota Biyun memiliki 4 arai besar, salah satunya ada di sana. Kalian berdua terlalu rendah, aku tidak akan ingat kau melarikan diri. Temperamen Lin Hui ini tidak buruk. Namun, ia telah terbunuh di garis depan sepanjang tahun, ia telah mengalami terlalu banyak kematian dan kematian, sebagian besar Tai Wei tidak memiliki temperamen yang baik. Belum lagi Luo Zeng, yang baru saja memasuki sisi lain bang, inilah 3 surga ini, 4 surga, hanya setengahnya setelah setengah bulan, dapatkah Anda hidup 3 atau 2 setelah 1 bulan? Setelah melemparkan kata-kata ini, Lin Hui siap pergi. Tiba-tiba Su Quan bertanya, bisakah kita bergerak dengan bebas selain tetap di sini? Lin Hui menatap Su Quan dengan aneh dan tersenyum, kota Biyun ini adalah kota yang rusak. Apakah ada kegiatan yang baik? Setengah bulan ini adalah hari peringatan. Setelah setengah bulan ini tidak masalah. Dimengerti, Su Quan mengangguk. Setelah Lin Hui pergi, Luo Zengcai bertanya dengan suara Yuan nyata, apa ini kota Biyun yang menarikmu? Sebelumnya, Su Quan tidak mengatakan bahwa Luo Zeng tidak bertanya, tetapi sekarang dia merasa perlu memahami sesuatu. Su Quan ragu-ragu untuk sesaat dan berkata, karena sepupu saya Su Yuxue menempa orang-orang dengan pedang salju untukmu, dan pedang salju gila situ Siu juga ditempa oleh darahnya. Seperti ini. Luo Zeng tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia membeli pedang salju, Su Quan akan mengungkapkan tatapan itu. Sujia adalah dunia pemurnian Zongshen, dan orang-orang Sujia juga diakon di Longcheng dan Tiangong. Mengapa ini terkait dengan kota Biyun? Dia seharusnya ada di sana, kata Su Quan dengan pasti. Darah keluarga tukang sihir itu mampu melelehkan emas dan besi di dunia, dan kota Biyun telah menggali sepotong batu. Rumah keluarga kita dan istana surgawi adalah yang paling kuat. Keenam penyuling telah datang ke sini. Saya curiga bahwa orang-orang Jinwoo akan menyerang kota Biyun, saya khawatir itu juga untuk batu. Feng Xi, benda ini tidak bisa dibawa kembali ke Cina Tengah. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Quan menggelengkan kepalanya. Luo Zeng adalah orang awam setelah pemurnian kilang. Batu itu ditangguhkan di antara langit dan bumi. Setelah itu muncul, itu tidak dapat dipindahkan. Jika itu diambil secara paksa, itu akan menghilangkan dirinya sendiri. Menyempurnakan in situ, alis Luo Zeng sedikit naik, ada hal ajaib di dunia. Itu wajar,
Su Quan tersenyum, dengan alat pemurnian batu, harta kelas 1 dari pemurnian, dan bahkan sebanding dengan beberapa harta bawaan kelas 3, dikatakan bahwa Tiangong sangat mementingkan masalah ini. Berita Su Quan juga terdengar dari pamannya. Su Yuxue memiliki hubungan yang baik dengan Su Quan sejak masa kanak-kanak. Darahnya juga sekali seumur hidup untuk keluarga Su. Darah keluarga Liao tidak cocok untuk budidaya, sangat cocok untuk penyulingan. Perasan salju yang sedang telah menyumbang puluhan keping sisi lain ke Tiangong, dan status keluarga Su juga meningkat di Istana Surgawi. Kali ini, Su Jia benar-benar memilih Su Yuxue yang memurnikan penerima kelas 1, yang kedua setelah keberadaan bawaan Daubao. Su Quan agak khawatir. Untuk memperbaiki senjata sihir ini, Su Jia kemungkinan akan mengorbankan susu. Miliki kehidupan salju. Di Su Jia, nasib pengorbanan hidupnya sendiri tidak ada habisnya. Beberapa orang secara sukarela mengorbankan nenek moyang mereka sendiri, berharap untuk menggunakan hidup mereka untuk menciptakan tentara yang tiada taranya. Beberapa orang terpaksa tak berdaya. Su Yuxue jelas yang terakhir. Bawalah hidupmu sendiri ke alat pemurnian, keluarga musuh terlalu banyak, Luo Zeng mengerutkan kening. Su Quan menunjukkan senyum pahit, dunia selalu begitu kejam. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2747, Intrusion. Teran memiliki kaisar timur, Senong dan sebagainya, tetapi di hadapan para alien, selalu ada perasaan krisis yang kuat. Untuk melanjutkan lomba, pengorbanan seperti itu sangat umum. Tetapi bahkan jika kamu datang ke kota Biyun, apa gunanya? Luo Zeng bertanya. Mata Su Quan sedikit sedih, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu tidak berguna, aku hanya ingin melihatnya. Luo Zeng menghela nafas, setelah hari peringatan, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Zeng dan yang lainnya ditempatkan di dinding kota. Ling Hui berkata bahwa jika orang-orang Jinwu masuk, akan ada tanduk panjang, tetapi selama beberapa hari, mereka tidak mendengar bunyi tanduk itu, dan peringatan orang-orang perlahan-lahan jatuh. Nalu mengambil inisiatif untuk melamarnya ke Peluit, orang lain dapat menggunakan waktu untuk berkultivasi, lagi pula, itu bukan hal yang buruk untuk tinggal di sini. Jadi yang lain duduk bersila dan menyelinap ke sisi lain untuk berlatih. Luo Zeng juga mengambil celah ini, menemukan sudut, mengatur pesona, dan mengiring dagingnya ke sisi lain. Jiwanya telah mencapai sisi lain, tetapi daging masih berada di garis 6 segmen dari laut yang sebenarnya. Daging mengembara di lautan makna yang sebenarnya, jauh lebih mudah daripada perahu yang sebenarnya berkeliaran. Setelah melewati garis 6 segmen, air laut berwarna merah darah mendidih di mata Luo Zeng, tetapi suhu tinggi ini secara alami dapat menahannya. Luo Zeng membawa jiwa ke sisi lain dan menghabiskan hampir setengah tahun di kota naga, tetapi dagingnya jauh lebih cepat. Hanya perlu 6 hari untuk melakukan perjalanan dari garis 6 segmen ke garis 9 segmen. Di garis 9 segmen, ada banyak kapal yang benar, dan ketika tubuh Luo Zeng muncul, tiba-tiba menimbulkan sensasi. Seseorang berenang di laut. Aku telah mendengar bahwa mereka mengira aku membuat kekacauan, aku tidak menyangka orang ini telah mencapai garis Jiuduan. Scorpio, orang ini tidak takut pada erosi laut yang sebenarnya, seberapa kuat itu. Beberapa orang dengan kekuatan besar bahkan mengemudikan perahu dengan makna yang sebenarnya, menindaklanjuti dengan Luo Zeng dan mengambil inisiatif untuk melemparkan cabang zaitun ke Luo Zeng. Teman ini, aku tidak tahu di mana kamu berada, kami sangat bersedia untuk merekrut kamu dan memberikan kamu perawatan terbaik. Aku adalah murid besar Gunung 8 Kaki. Jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk dimiliki, aku dapat merekomendasikan. Aku punya keluarga beruang. Ketika saya mendengar bahwa ada keluarga beruang, Luo Zeng memandang ke sisi lain, dia benci sekali. Namun, orang ini sama sekali tidak bersalah, dan tidak melakukan langkah yang melampaui batas. Luo Zeng masih menahan dorongan hati dan berjalan pergi. Dampak di sisi lain umumnya terkonsentrasi pada ribuan orang. Hari ini jelas bukan hari yang baik untuk memengaruhi pihak lain, tetapi bagi Luo Zeng, tentu saja itu tidak dipertimbangkan. Tepat di bawah visi sebenarnya dari 9 segmen garis ini, Luo Zeng pergi sendiri ke sisi lain. Permukaan ombak besar menyebarkan api mengamuk dan menyapu ombak. Meskipun kobaran api ini sangat ganas, mereka dapat membawa selendung dan mengebor ke laut, yang sangat mudah untuk dihindari. Tampaknya menggunakan daging untuk menyeberang ke sisi lain jauh lebih mudah daripada jiwa. Aku tidak tahu apakah ini alasannya. Akankah daging dilarang setelah sisi lain? Luo Zeng menebak. Setelah 2 jam, tubuh Luo Zeng akhirnya bergegas ke sisi lain, berdiri di pantai merah keemasan. Ketika dia berada di sisi lain, dia ingat kuil surga.
Ada kunci lain di tangannya yang dapat membuka kuil ribuan surgawi. Di bawah penjelajahan terakhir, ia ingat bahwa masih ada celah di bagian atas kuil-kuil surga. Jangan katakan apa yang tersembunyi di balik celah itu. Menurut pernyataan Ling Xuang, batu-batu di kuil Tiankui adalah token yang sangat baik di sisi lain. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh diturunkan untuk sementara waktu, dan baik untuk menjualnya untuk jiwa. Ketika Luo Zeng berencana untuk menerapkan gagasan ini, ia tiba-tiba merasa bahwa pesonanya tersentuh. Sebelum kultivasi, dia sudah setuju dengan Su Quan. Begitu Jinwu menyerbu, Su Quan menyentuh pesona yang ia atur, sehingga ia bisa bangun pada kali pertama, dan musuh masih berisiko. Luo Zeng tidak ragu, dia meninggalkan sisi lain. Ketika dia membuka matanya, dia mendengar suara "wu, wu" terdengar lama. Luo Zeng melepas pesona dan melompat ke dinding. Yang lain seperti musuh besar, memandang ke kejauhan. Di kejauhan, awan-awan gelap menutupi langit, dan jin wuhui hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Banyak suara aneh datang dari jauh, seolah-olah ribuan setan berbisik, membuat orang jengkel dan kesal. Begitu banyak, di mana kita bisa menyimpannya, kata Lu dengan wajah sedih. Dia awalnya berpikir bahwa Biyun City adalah kota kecil dan tidak bisa menjadi target perawatan utama orang-orang Jinwu. Sekarang tampaknya penilaiannya canggung. Masalahnya seharusnya kecil, kata Lu Sun hati-hati, Biyun City tidak bergantung pada kita. Kita hanya perlu menjaga paragraf ini. Ada banyak Tai Wei di kota Biyun, saya khawatir masih ada banyak Tai Wei bintang 5. Tingkat tinggi Tiangong bukanlah orang bodoh. Jika Anda tidak memiliki kemungkinan menjaga kota Biyun, Anda tidak akan benar-benar mengisi kehidupan orang-orang ini. Ayo, tatapan Luo Zeng sedikit sesak. Awan gelap di kejauhan tiba-tiba menjadi tersebar dan bergerak menuju kota Biyun. Karena awan-awan gelap itu terlalu besar, sepertinya agak lambat, nyatanya, Jinwu ini terbang sangat cepat. Panggil. Ketika awan gelap masih 20 atau 30 mil jauhnya dari kota Biyun, Luo Zeng tiba-tiba merasakan napas besar di belakangnya. Ada 4 sinar cahaya besar yang tiba-tiba muncul di kota Biyun. Di balok-balok ini, sebuah pedang putih kecil muncul. Pedang kecil ini naik ke langit dan menyatu menjadi semburan air. Mereka bertemu satu sama lain dan kemudian bergerak ke segala arah. Berbaringlah. Wow, Lu Hao berkata sambil menghela nafas, itu adalah puluhan juta pedang suci. Begitu banyak kristal yang digunakan oleh ilmu pedang mungkin astronomi. Sebagai sekte pedang ortodoks, Tiangong secara alami memiliki berbagai susunan pedang yang kuat. Ini adalah salah satu dari puluhan pedang. Namun, susunan pedang seperti itu memakan senjing yang sangat mengerikan, jadi satu putaran tendangan voli, biaya senjing dalam miliaran. Hei, hari masih pagi dan masih gelap. Saat pedang putih pekat meluncur di langit, cahaya yang bersinar-bersinar ke langit. Beberapa saat kemudian, pedang kecil putih itu bergegas menuju Jinwu. Pada saat ini, langit tampaknya telah menjadi kanvas. Pedang kecil putih dan emas hitam dibuat menjadi 2 jenis pewarna, yang saling terkait dan terkikis satu sama lain. Beberapa saat, area awan hitam itu mulai menyusut dengan cepat, dan bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti tetesan hujan, dan burung-burung itu bertumpuk padat di tanah. Melihat sekeliling, tanah di hutan belantara di luar kota Biyun terciprat dengan lapisan tinta gelap, dan bau darah hitam bahkan lebih lurus ke langit. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2748, Coincidence. 10 putaran ilmu pedang tunggal, langsung membunuh Jinwu di awan hitam, menewaskan 90%. Jinwu yang tersisa dengan cepat dibubarkan, dibungkus dengan aroma berdarah, dan terbang dari segala arah menuju kota Biyun. Ayo. Mata Lu Sun menunjukkan kegembiraan. 2 orang kecil berhati-hati. Jangan bersembunyi di bawah dinding. 2 pria kecil yang dia katakan mengacu pada Luo Zeng dan Su Quan. Luo Zeng memegang pedang di tangannya, penampilannya ringan, dan dia ragu-ragu. Su Quan agak gugup, dan agak enggan membiarkannya berpartisipasi dalam tingkat pertempuran ini. Hei! Kebanyakan Jinwu terbang langsung ke kota Biyun, dan hanya sebagian kecil dari orang-orang yang datang ke tembok, tetapi bagian kecil ini juga memiliki puluhan ribu emas. Hei! Lu Hao tiba-tiba mengeluarkan pedang bermata 2. Permukaan pedang panjang ini seterang gua, sangat tajam. Pedang yang bagus. Apakah ini pedang dan Suan Sun Daobao kelas 2? Lu Hao, tidak jauh, menunjukkan warna iri. Lu Hao tersenyum 2 kali, dan warna sombong adalah default. Untuk mendapatkan Suan Sun Daobao kelas 2 ini, ia juga membayar banyak harga. Jalan Fengling Jian. Saya melihat lelaki baik-baik saja di mata Luyan, dan titik daun maple berkibar di sekitarnya.
Saat dia membanting pedang, daun maple merah cerah berubah menjadi kurva dan dengan cepat berguling ke arah langit. Pergi. Swordsmanship seperti maple ini sangat tajam, dan semua kalajengking emas yang terlibat dalam jalan pedang terpotong. Berarti bagus. Lu Hao memuji kalimat itu, tidak mau kalah, dan tiba-tiba mengguncang pedang. Panlong. Pedang berbentuk ular, berlari ke langit, berlari melewati ratusan Jinwu di bawah pedang. Kode pedang Panlong Lu Broter sangat terampil, mengagumkan. Lu Hao juga berkata dengan aneh. Yang lain juga menggunakan ilmu pedang mereka sendiri. Orang-orang ini berani datang ke Guanshan, dan kekuatannya tidak lemah. Tetapi ketika Sukuan mendengar bahwa mereka saling menggembar-gemborkan, mereka memalingkan mata putih satu persatu. Dalam hal kekuatan, budidaya Sukuan lebih rendah dari orang-orang ini, tetapi kekuatannya mungkin tidak jauh lebih lemah daripada orang-orang ini. Adapun pemilik bendera, bisakah orang-orang ini menangkap bendera atau bergerak? Sebaliknya, Luo Zeng banyak sekali. Dia berdiri mantap di dinding, memegang sepasang pedang biasa di tangannya. Kapanpun Jinwu mendekat, pedangnya menggigil lembut. Ketika cahaya putih berkedip, kalajengking emas menghilang tanpa suara, dan daging yang terhubung ditelan oleh Jin Mang, yang sangat bersih dan rapi. Tampaknya dia tidak memiliki momentum yang terlalu kuat, dan tidak seperti orang lain yang dapat membunuh puluhan Jinwu dalam satu nafas, tetapi Sukuan mengamatinya dengan cermat dan memperhatikan misterinya. Tujuan Luo Zeng hanyalah ikan-ikan yang tidak memiliki jaring. Selama ada individu Jinwu yang dekat dengan tembok-tembok kota, pedang panjangnya sedikit goyang. Ini bukan bendera orang dewasa, tidak perlu menunjukkan pusat perhatian, hanya diam-diam menebus kelalaian orang lain. Sukuan merasakan dalam hatinya. Tetapi di mata orang lain, Luo Zeng adalah kinerja khas dari kekuatan yang buruk. Mereka bahkan tidak membedakan ilmu pedang yang digunakan oleh Luo Zeng. Mereka hanya berpikir bahwa kecepatan pedang anak ini sangat aneh, tapi itu hanya seperti ini. Itu cepat, dan kekuatannya masih jauh lebih buruk. Dalam menghadapi gelombang pertama invasi Jinwu, tidak ada banyak tekanan pada semua orang. Jinwu ini harus menjadi jenis Jinwu yang paling umum, tidak seperti Jinwu yang sekarat dan Jinwu yang berjiwa-jiwa, masing-masing dengan kemampuannya sendiri. Setelah waktu yang harum, jumlah Jinwu hitam semakin langka dan mental semua orang santai. Ada 4 arai besar di kota untuk membantu, dan sangat sederhana untuk menjaga kota Biyun, kata Lu. Tepat sebelum serangan Jinwu, Lu Hao sangat gugup, tetapi saat ini dia benar-benar santai. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu, kata Lu tiba-tiba menatap ke depan. Tidak jauh dari 3 atau 3, Jinwu masih bergegas menuju tembok kota, melihat bahwa Jinwu masih ratusan kaki jauhnya dari tembok kota, sentuhan emas tiba-tiba melintas. Hei! Emas hitam asli, tubuh tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan kecil. Kecepatan terbang tiba-tiba 100 kali lebih cepat. Setiap orang tidak punya waktu untuk berkedip, dan cahaya keemasan telah dipacu. Hati-hati. Kembali. Lu Hao terkejut dan diperingatkan. Satu orang di dinding melihat Jingwang berlari langsung ke dirinya sendiri, dan refleks yang terkondisi umumnya bersandar. Ini terbalik, meskipun menghindari pukulan fatal, dada masih tersangkut dan hancur, jatuh dari dinding. Yang lain membalik dinding dan dengan gugup menatap cahaya keemasan di langit. Ini Jin Jinwu. Sayap emas dan putih semacam ini seperti pisau, kecepatannya sangat cepat, dan kecerdasannya sudah terbuka, sangat memalukan, dan jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan hancur. Ayo bersandar di dinding, jangan menunjukkan kekurangan. Bintik-bintik emas berhenti terlalu cepat, dan hampir tidak mungkin bagi mata telanjang untuk menangkap lintasan mereka. Melihat bahwa semua orang tidak terkalahkan, Sukuan adalah yang paling cerdas. Dia memilih untuk berada di sekitar Luo Zeng. Jika Luo Zeng tidak bisa menyingkirkan Jinwu ini, orang lain mungkin bahkan lebih tidak kompeten. Mereka yang sombong sangat pandai, mengetahui bahwa orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk berkonsentrasi pada mereka, hanya melayang di udara, mencari peluang. Kedua belah pihak saling berhadapan untuk sementara waktu, dan Luo Zeng tiba-tiba mendengar suara ledakan dari dinding. Tidak bagus. Begitu suaranya jatuh, dia melihat lubang besar di perut seorang lelaki yang bersandar di dinding, sebuah cahaya keemasan melewati perutnya, dan ada lubang di dinding di belakangnya. Jinwu ini sebenarnya menembus dinding secara langsung dan menyerang dari belakang. Sialan. Lu Hao mengambil pria itu dan bergegas ke depan. Semua orang tahu bahwa tembok ini tidak dapat diandalkan dan telah dihindari. Pada saat ini, Jin Jinwu, yang melayang di atas langit, juga tergerak oleh angin, dan berubah menjadi cahaya keemasan. Hei! Tapi semua orang masih panik, di mana saya bisa mengatasinya?
Lu Hao dan Lu Wei dan yang lainnya bahkan menggigit gigi mereka dan menghantam beberapa pedang di langit. Tapi apakah itu jalan Feng Linjian atau kode pedang Panlong? Mereka tidak dapat menutup jalur penerbangan JINWOWU, tidak ada yang memukul. Cahaya keemasan melintas dalam sekejap mata, dan ketika wajah orang-orang berubah, pedang putih tiba-tiba ditembakkan. Hei! Pedang Mang tepat dipukul pada fajar keemasan, dan fajar keemasan langsung terkena oleh pedang. Lu Hao dan yang lainnya tidak merespon, dan pedang-pedang putih kedua dipukul lagi. Hei! Fajar emas lainnya menghilang di bawah pedang putih. Lu Sun, Lu Hao dan yang lainnya mendapati bahwa Luo Zeng, yang berdiri di belakang kerumunan, berdiri dengan kedua kaki bersatu, pedangnya sedikit horizontal dan wajahnya tenang. Pembuatan bir, ayunan, pembuatan bir, dan kemudian mengirimkan pedang. Tidak ada kepanikan di wajahnya, semuanya metodis. Dan Jin Jinwu itu seperti iblis, dan sangat kebetulan bahwa mereka berbaris melawan ilmu pedang yang Luo Zeng ambil. Bagaimana ini bisa? Mulut Lu Yan sedikit terbuka. Bukan kebetulan bahwa hanya sukuan yang jelas. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2749, Large Array of Night Mode, Pro. Di mata Lu Hao dan Lu Sun, tindakan Luo pada pedang itu tidak cepat. Bahkan dapat digambarkan sebagai sangat lambat, dan setiap pedang membutuhkan waktu untuk bernafas. Tetapi pedang dan pedang ini dilempar keluar, dan itu akurat untuk beberapa milimeter. Itu terlihat seperti aksi mekanis, tidak cepat, tidak lambat, hanya langkah demi langkah, menginjak irama yang tepat. Efisiensi luar biasa. Setiap keturunan Jin Jinwu bertabrakan tepat di pedangnya, seolah-olah dia jahat. 10 napas, Luo Zeng telah membunuh 10 Jinwu. Wu Jinwu ini bukan idiot tanpa otak, dan pemikiran dan orang-orang mereka umumnya fleksibel. Setelah kehilangan 10 sahabat, mereka akhirnya merasa takut. Hei! Sisa Jin Jinwu berkomunikasi satu sama lain beberapa kata, melayang dan melarikan diri. Orang-orang yang sangat bingung, setelah melihat fajar keemasan pelarian, menatap Luo Zeng dengan tatapan monster. Mereka baru ingat bahwa mereka baru saja dipungut di dinding. Luo Zengyu berdiri di tembok kota, juga pedang dan pedang, tidak cepat atau lambat. Tetapi masing-masing dari pedangnya memikirkan hal itu. Tidak ada Jinwu hitam yang tersebar jatuh di dinding, dan sepenuhnya ditolak oleh Luo Zeng di luar tembok kota. Luo Zeng, bagaimana kamu melakukannya? Lu Hao bertanya pada Luo Zeng. Pedang panjang di tangan Luo Zeng berputar beberapa putaran, dan cahayanya menyala. Dia sudah menancapkan cincin sumi, dan tersenyum, bagus berkonsentrasi. Mereka cepat, tapi bagaimanapun, ada jejak untuk diikuti. Luo Zeng mengatakan itu berkibar, tetapi di mana semua orang percaya pada retorika Luo Zeng. Alih-alih, mata Lu Sun berkedip dan menatap kata-kata Luo Zeng, kamu baru saja memiliki kondisi itu, seperti cara pedang jantung. Jantung mengalir pai pedang, alis Luo Zeng sedikit terangkat. Setelah berkelahi dengan bocah bernama Mo Yijian, Luo Zeng juga percaya untuk memahami pedang. Dia juga menemukan bahwa pedang-pedang mirip dalam beberapa hal dengan lirik, dan jika mungkin, dia berkembang ke arah pedang. Ya, mendengar ilmu pedang, kamu bisa membuat pedangmu sendiri, biarkan semuanya menjadi pedang, setiap gerakan adalah insting, dalam hal apapun dapat menunjukkan cara yang paling kuat. Lu Hao mengangguk. Kalau begitu aku takut masih jauh, Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu bahwa Luo Zeng hanya dengan rendah hati. Namun, tangan yang Luo Zeng tunjukkan tidak hanya menyelamatkan nyawa orang-orang ini, tetapi juga benar-benar mengubah kesan mereka terhadap Luo Zeng. Anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Secara khusus, Lu Hao, ketika dia memikirkan Jurassic sebelumnya dan yang lainnya bersembunyi di belakangnya, dia tersipu. Apa yang kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Lu Sun memikirkannya dan berkata, itu masih dijaga di sini. Ini adalah perintah Lin Hui. Orang-orang ini terlalu bawahan satu sama lain, dan tentu saja mereka harus mengikuti perintah Lin Hui. Jika mereka menentang mereka, mereka juga akan dihukum. Yang paling merepotkan dari Jin Jinwu itu telah dipukul mundur oleh Luo Zeng. Suasana hati orang-orang tenang. Lu Wei juga membantu dua yang terluka untuk menyembuhkan luka. Lu Hao dan yang lainnya kembali ke tembok lagi. Luo Zeng dan yang lainnya sedang menunggu di sudut selatan kota. Itu tidak penting. Ini bukan target kebangsaan Jinwu. Tekanan sebenarnya adalah 4 juta segel di kota. Di kejauhan, pedang-pedang berdering, dan suara jeritan emas. Seluruh kota Biyun membunuh sebagian besar malam, dan pada dini hari, orang-orang Jinwu akhirnya pensiun, dan Lin Hui datang. Darah di wajah Lin Hui berwarna putih dan ada beberapa luka kecil di wajahnya.
Dia melirik kerumunan di dinding, matanya menunjukkan warna aneh. 10 orang masih utuh, hanya 2 orang yang terluka. Pertempuran di pagi hari ini adalah serangan paling kejam dari orang-orang Jinwu dalam periode terakhir ini. Tai Wei telah banyak meninggal. Pantai-pantai lain yang ditempatkan di tembok kota bahkan lebih dahsyat. Beberapa bawahan yang terlalu satu penjaga langsung mati dan bersih, dan tidak ada yang tersisa. Lin Hui memikirkan Luo Zeng dan Sukuan. Kali ini, orang-orang Jinwu mengirim banyak Jinwu. 2 pria kecil ini yang tidak tahu cara melarikan diri tidak bisa melarikan diri. Siapa yang tahu apa yang mereka berdua lakukan? Kamu, apa tidak apa-apa? Tanya Lin Hui. Lu Yichao. Lin Hui melipat tangannya, kembali ke orang dewasa Lin Hui. Orang-orang Jinwu sangat gila tadi malam, dan kami juga berjuang untuk mengusir mereka. Melakukan pekerjaan dengan baik, Lin Hui mengangguk pada Lu Hao. Lin Hui juga memiliki cermin di dalam hatinya. Aku takut orang-orang ini menyembunyikan 1 atau 2 pemain bagus. Yang paling mungkin adalah Lu Hao dan Lu Hao. Dia berpikir bahwa kedua orang itu baik-baik saja. Aku takut kalau sisi lain dari perpaduan itu juga luar biasa. Selanjutnya, Lin Hui mengucapkan kata lain yang membuat semua orang merasa terkejut. Saya tahu Anda telah tiba di prefektur Guanshan. Kebanyakan dari mereka mengumpulkan pahala dan ingin bergabung dengan Tai Wei. Jika Anda dapat membuat prestasi besar di sini, jika Lin Hui merekomendasikannya, Anda mungkin bisa langsung pergi ke Tai Wei, jadi ayo. Petik 2. Untuk menjadi sekutu, Anda perlu prestasi. Untuk berpartisipasi dalam penilaian Tai Wei juga perlu prestasi, tetapi semua tujuannya adalah untuk menjadi Tai Wei. Mampu menjadi Tai Wei langsung di prefektur Guanshan adalah langkah di langit. Di masa depan, orang-orang ini akan kembali ke keluarga mereka sendiri, klan, dan status itu adalah keberadaan yang transenden. Setelah serangan orang-orang Jinwu, hari peringatan dicabut. Anda tidak harus tinggal di sini untuk saat ini. Anda bisa mendapatkan 10 senjing dengan token yang saya kirimkan kepada Anda, kata Lin Hui setelah berbalik dan pergi. Setelah orang-orang Jinwu menyerang dengan sangat agresif, mereka tidak akan melancarkan serangan kedua. Namun, Lu Hao dan yang lainnya tidak berniat untuk pergi, tetapi memilih untuk duduk diam dan berlatih. Mendengar bahwa ia dapat bertindak dengan bebas, hati Sukuan bergerak sedikit, dan matanya memandang Luo Zeng. Tuan Bendera, aku ingin melihat. Mungkin Su Yuxue sudah mati, tetapi sebelum melihatnya lagi, Sukuan belum mati. Luo Zeng mengambil foto bahu Sukuan, aku akan menemanimu. Kedua pria itu melewati bagian selatan kota, dan sepanjang jalan lurus adalah sepotong compang camping. Ada bulu-bulu dan bangkai burung yang berantakan di mana-mana di tanah. Beberapa dari mereka berwarna merah, dan ada lebih banyak orang di dalamnya. Kekuatan Jinwu berkaki 3 ini tidak lemah. Saya khawatir itu juga kekuatan utama di Jinwu. Untungnya, Jinwu merah-merah ini tidak menyerang bagian selatan kota tadi malam. Di antara reruntuhan yang rusak, beberapa wanita dan anak-anak menangis. Meskipun objek serangan Jinwu adalah 4 arai besar, kota Biyun menderita banyak kerugian, dan banyak orang meninggal dalam bencana yang tidak bersalah. Melihat situasi yang mengerikan, Luo Zeng juga mengerutkan kening. Perang antara ras dan ras lebih mengerikan daripada perang antara orang-orang. Tidak ada belas kasihan antara 2 alien, dan beberapa hanya membunuhmu. Setelah tiba di kota, ada beberapa lampu hijau pucat di depannya, yang berisi suasana energi yang kuat. Itu adalah keluarga besar kami yang terdiri dari 99 penyuling dalam keluarga Su, kata Su sangat luas setelah melihat cahaya. Apoteosis Ascension to Godhood Chapter 2750, Su Jiawushu. Kedua pria itu melangkah lebih jauh dan ada tembok setinggi lebih dari 10 kaki di depannya. Di sekitar dinding, mereka yang mengenakan baju besi berdiri di tempat, dan penampilan mereka luar biasa hikmat dan pulang pergi. Ketika Sukuan ingin mendekat, salah satu penjaga Tai maju dan berhenti di depan keduanya. Hukumnya berat, orang biasa tidak ingin dekat, kata Tai Wei dengan sikap terus terang. Sukuan hanya bisa mundur dengan Luo Zeng. Kedua pria itu memutar sebuah lingkaran besar di sekitar tembok kota, tidak peduli ke arah mana mereka menggunakan dinding dengan tegas. Sukuan bahkan mencoba menggunakan para dewa untuk mendeteksi ketika dia terlalu lalai, tetapi dewa-dewanya hanya ingin melihat menembus dinding. Permukaan dinding memantulkan tirai cahaya kuning untuk mencegat para dewa. Langkah itu bahkan menarik tamparan di wajah seorang Tai. Pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Sukuan mengangkat bahu. Bangunan-bangunan di pusat kota Biyun dihancurkan pada tingkat yang lebih rendah, dan beberapa bangunan sementara diminta untuk digunakan oleh tentara kota Biyun. Beberapa orang bahkan membuka pasar di sini dan memperdagangkan beberapa kebutuhan satu sama lain.
Mereka berdua berkeliaran tanpa tujuan, pedang panjang sebagian besar dari berbagai bentuk dibeli di kota, serta rune yang tersebar dan beberapa biji yang tidak disebutkan namanya. Su Quan dapat membedakan satu persatu, tetapi kualitas dari hal-hal ini tidak dapat di atas meja. Luo Zeng secara alami tidak tertarik untuk membeli. Tapi di suatu sudut, aku mendengar teriakan dari depan. Pedang terkenal di dunia keluar dari keluarga Su. Jangan lewatkan kepergianmu. Tidak jauh dari tengah-tengah seorang pria parubaya dengan kata alis dimasukkan 3 pedang panjang. Permukaan 3 pedang panjang tergantung di lapisan cahaya hijau redup. Tubuh pedang itu dihiasi dengan permata mewah. Lihatlah ketiga pedang yang luar biasa, adalah pedang yang tiada taranya. Su Quan melihat bahwa mata pria parubaya ini tiba-tiba menjadi cerah. Apakah kamu tahu? Luo Zeng bertanya. Ketahuilah, itu. Su Quan mendapat dukungan, ini pamanku. Luo Zeng tersenyum dan berkata, karena kamu juga paman, kamu bisa bertanya kepadanya tentang berita itu. Sebagai penatua keluarga Su, haruskah kamu tahu sesuatu? Melihat wajah Su Quan, Luo Zeng agak aneh. Paman ini tidak bisa diandalkan di keluargaku. Su Quan menggigit giginya dan berkata, lihat pedang patah yang dia jual. Keluarga besar Su bukan semua orang Jackie Chan Cheng Feng. 5 paman Su Quan disebut Su Yu, bakat masa kecilnya baik, tetapi suka menggerakkan otak, sering menimbulkan masalah. Seluruh keluarga Su tidak peduli padanya. Setelah dewasa, Su tidak tumbuh, dan tidak ada senjing di tangan. Su Jia memperbaiki keterampilan sihir, sulit untuk menyelesaikan serangkaian trik. 3 pedang di depannya adalah hal-hal biasa, dan mereka tidak bisa memasuki Xuan Zun Daobao kelas 3. Namun, ketika dia memperbaiki, dia memasukkan berbagai jenis rune dan beberapa gadget yang sangat tidak populer di bilahnya, yang membuat mereka meletakkan langkah di pintu. Suatu ketika dia memiliki pedang yang telah lama hilang, menjual harga Xuan Zun Daobao kelas 1, puluhan juta senjing, dan dijual ke keluarga besar Zongshen. Hal semacam ini telah tertipu untuk sementara waktu, dan itu tidak tertipu. Ketika putra-putranya memamerkan pedang panjang itu, dia tiba-tiba terlihat, dan dia pergi ke Su Jiaxing dengan para penatua keluarga untuk meminta dosa. Su Jia akhirnya hanya bisa mengimbangi hal-hal. Adapun senjing dari Su Yu, saya sudah kehilangan segalanya. Meskipun Su Quan memandang rendah Wusu, dia bisa membalikkan lingkaran besar di kota Biyun. Dia benar-benar menemukan keluarga Su, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkannya. Su Quan dan Luo Zeng maju, dan Wusu tidak melihat siapa dia, dan dia dengan lancar menjual 2 teman, pedang Su Jiaming terkenal di Cina. 3 pedang ini adalah jantung keluarga Su saya. Jangan ragu untuk mengatakan. Petik 2. Sebelum dia menyelesaikan 5 paman, Su Quan merencanakan kata-katanya, 5 paman, ini aku. Su Yu mendongak dan menatap Su Quan, wajahnya salah dan tertegun. Su Quan, bagaimana kamu bisa sampai ke kota Biyun? Kamu tidak berada di Longcheng. Su Quan kian tertawa 2 kali, Dragon City juga bisa keluar dan mendapat pahala. Membuat penghormatan berjasa untuk Biyun City. Kamu tidak takut mati? Su terlihat serius. Dia telah berada di kota Biyun selama beberapa waktu, lagi pula, dia datang bersama keluarga Su dan memiliki perlindungan ketat terhadap Tai Wei. Tetapi para pembela di sekitar kota Biyun City sudah mati dan terluka, dan Su Quan berantakan. Pada awalnya, Su Quan tidak membiarkan Su Quan pergi ke kota naga. Karena alasan ini, ayah dan putranya membuat banyak perselisihan. Jika Anda memberitahu dia, saya khawatir itu akan seperti petir. Su Quan sangat mengagumkan bagi para tetua keluarga Su, dan tidak takut pada 5 paman ini. Dia menghindari topik ini dan menatap 5 paman, di mana salju? Apa yang kamu tanyakan tentang ini? Kata Su dengan tangan berayun, aku tidak tahu apa-apa, jangan menghalangi aku untuk menjual barang. Dia tidak melihat mata Su Quan dan benar-benar minum sendiri. 5 paman. Tidak peduli bagaimana panggilan Su Quan, Wusu tidak memperhatikannya, seolah Su mengudara. Sama seperti Su Quan kecewa, suara dingin tiba-tiba datang, orang tua. Sampah apa yang kamu jual padaku kemarin? Tidak jauh dari 3 penjaga Tai yang mengenakan baju besi, kepala yang mengagumkan adalah Samsung Tai. Dia memegang beberapa pedang yang patah di tangannya dan melihat penampilan pedang yang patah itu tiba-tiba dijual oleh Uni Soviet. Samsung Tai ini benar-benar membeli Xuan Zun Daobao sendiri, berpikir bahwa ia memiliki tawaran besar, dan memamerkan wajahnya di depan teman-temannya. Pedang patah dan ditemukan. Susi melihat adegan ini, dan wajahnya dengan cepat menumpuk sambil tersenyum. Beberapa teman, ada yang ingin dikatakan, aku. Hei, Tai Wei's ini semuanya pemarah,
dan Samsung Taiwei Trail mengambil pedang dari depan Suyu, dan tanda pedang dengan beberapa kaki tongkat dalam ketubuhnya, lalu dia memiliki pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian. Bawa barang si Bei ini ke kepala Fan kami. Keberaniannya tidak kecil. Kepala Taiwei melemparkan pedang yang patah di depan Suyi, dan tersenyum dingin pada saat yang sama. Saya tahu bahwa Anda adalah keluarga Su, saya tidak malu, saya membayar Anda 300.000 senjing kemarin, buku asli katakan saja. Petik 2. Barang-barang palsu dilihat oleh orang lain, dan kompensasinya normal. Su dapat ditertawakan oleh perangkat, para dewa kemarin telah kehilangan cahaya mereka, dan saya tidak punya uang di tangan. Lalu menurutmu apa yang harus dilakukan? Samsung Taiwei menatap Susi, apakah aku mencarimu langsung di Sujia, atau kamu akan mengumpulkan uang sekarang? Warna senyum di wajah Su bahkan lebih buruk lagi, pada reputasinya, kemana Anda pergi untuk mengumpulkan ratusan ribu kristal? Jika Anda membiarkan keluarga Su tahu lebih banyak masalah. Di bawah godaan beberapa Taiweis, Su juga cemas, dan penyesalan di hatinya harus disembunyikan setelah dia berhasil kemarin. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak jatuh begitu cepat. Pada saat ini, Luo Zeng dan Su Quan saling memandang. Luo Zeng mengerti pikiran Su Quan dan mengangguk padanya. Su Quan mengatakan ini, 5 paman, aku bisa memberimu senjing ini.